Makan itu adalah bentuk harmonisasi masyarakat, Mas Yadi, yang sebenarnya itu harus dibudayakan, makan bersama itu. Nah, sekarang kan sudah mulai hilang ya Pak ya, gitu ya. Itu sebenarnya bentuk ruang publik kita dalam sebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oh di sana. Salam pehaba, kulonumun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, Sumatera Utara sangat kaya dengan ragam budaya. Warisan budaya di Sumatera Utara ini bermacam-macam. Bisa dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, dimulai dari mata pencaharian, dimulai dari rumah, pakaian, dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas secara khusus, secara spesifik tentang kuliner, tentang makanan. Ya, kita mengenal sekarang ini masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan gitu, ini budaya makan sudah sangat kuat, sangat tinggi gitu. Jadi dalam kunjungan-kunjungan pariwisata, ekonomi, budaya, setiap singgah ke Kota Medan dan sekitarnya, itu orang selalu mencari makanan-makanan dan minuman-minuman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya kuliner. Budaya kuliner. Wah, ini. Hadir di rubrik kita dua orang tokoh Sumatera Utara. Yang pertama, Bapak Haji Adi Mariadi. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, matur suwun. Wah, ya Pak Adi Mariadi ini sehari-hari seorang pebisnis, punya usaha kuliner di Sumatera Utara. Siapa yang tidak kenal dengan bakso Mataram? Wah, beliaulah pemilik dan pengusahanya. Dan beliau juga seorang penasehat di Paguyuban Putra Jawa, Kelainan Sumatera di Kota Binjai, Pujakesuma ya Mas Adi. Wah, saya manggilnya Mas Adi. Ya, beliau ini awalnya nih seniman teater. Wah, ini orang teater yang bergelut di dunia bisnis usaha sejak awal di kuliner bakso Mataram. Nah, berikutnya kita juga menghadirkan seorang akademisi, seorang antropolog dari Universitas Negeri Medan, Ibu Dr. Rosma Radana, Magister Sains. Selamat siang, Bu Dana. Selamat siang, Pak Yadi. Iya, Bu Dana ini S2 dan S3-nya antropologi. Wah, jadi konsisten. S2-nya antropologi sosial sama dengan saya. S2-nya di Pasar Sarjana Universitas Negeri Medan, kemudian melanjutkan program studi S3 antropologi di Universitas Airlangga. Ya. Baik, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan kedua orang narasumber ini. Pertama pada Mas Adi, ya. Bagaimana pengalaman Mas Adi lah di bidang kuliner dengan membuka namanya Bakso Mataram, begitu ya? Karena kan pengusaha bakso ini banyak ya di mana-mana. Mungkin ada kiat-kiat khusus ya, namanya spesial ya, Bakso Mataram gitu. Kalau sudah ingat Mataram, kan kita ingat tanah Jawa gitu kan. Apakah ada latar belakang
namanya ini begitu dengan yang ada di Pulau Jawa itu? Silakan Mas Ali. Ketika itu saya ketemu sama beberapa orang teman, membahas masalah kira-kira namanya apa gitu. Iya. Waktu pertama kali mau jualan bakso itu, Iya. nama itu, nama ini itu. Lantas saya terpikir dan teringat, kepingin menjadi seorang seorang yang berhasil, seorang pejuang. Tapi dalam konteks pejuang ini adalah dari sisi bakso tentunya kan gitu. Iya, Karena itu yang saya bisa gitu. Saya mengambil perjuangan Sutowijoyo. Oh, Sutowijoyo. Sutowijoyo yang akhirnya walaupun dia awalnya bukan seorang sultan atau anak seorang sultan, tapi dia bisa menjadi seorang orang besar, menjadi raja di Mataram. Jadi filosofi itulah saya ambil dan saya kepingin apa salahnya kalau berjuang seperti ini, tidak pun kita anak seorang hebat, anak seorang terkenal, saya kepingin terkenal juga lah di dunia perbaksoan gitu. Lantas saya ambillah namanya Bakso Mataram. Nah itulah dia. Jadi filosofi itulah yang ingin saya ambil, yang mudah-mudahan nanti paling tidak seperti sejarah itu sendiri lah gitu. Oh begitu. Itu ya. Itu penamaannya ya. Namanya. Labelnya Bakso Mataram. Bakso Mataram. Nah ini kira-kira jatuh bangunnya bagaimana nih tentang Bakso Mataram? Ini kan berawal dari Binjai, kemudian ada di mana saja? Ada beberapa lah ya cabangnya. Jatuh bangunnya ya sudah pasti ada. Kalau diingat-ingat ketika pertama dulu, memang kita jual harganya dulu kan murah, memang semua serba murah. Iya. Masalah kualitas waktu itu belum tahu karena kita belum pengalaman. Sehingga suatu hari saya ketemu sama seseorang, kalau dialeknya itu saya kira itu bapak itu orang Tapanuli gitu. Orang Tapanuli. Dia makan, dia bilang nggak enak, bla bla bla. Lantas saya beri alasan ya selanjutnya macam-macam. Lantas dia marah sama saya. Saya singkat aja lah ya. Iya. Dia marah sama saya, dia bodoh-bodohkan saya. Nah, tapi saya sepintas saya berpikir bahwa berarti bapak ini pinter makan gitu. Oh ya. Paham dengan bakso kan itu kan, paham dengan bakso. Bakso mani ya berarti bapak itu. Iya. Lantas saya bilang, Pak, di Binjai kan harga bakso hanya seperti ini. Waktu itu tahun 86. Tahun 86 saya jual harganya Rp250 satu porsi. Ya kayak gini lah, nanti dibikin mahal nggak enak, orang nggak mau beli. Lantas bapak itu bilang saya bodoh. Itulah bodoh kau. Kau bikin yang enak, harganya mahal, orang yang berduit nanti makan di sini kan. Nah itu dia bilang. Jadi kesimpulannya setelah malam saya berpikir semalaman, saya berpikir mungkin bapak yang berdialek Batak tadi mungkin betul itu, saya pikir gitu. Sehingga mendekati pagi saya putuskan bapak yang berdialek Batak itu betul. Baru saya terus tertidur saya, terus tertidur. Jadi besok saya cari tempat yang dia tunjukkan di Medan ini. Lantas saya resep, saya bikin berkualitas, harganya saya naikkan 200%. Dari 250 menjadi 750. Nah, 3 kali kan berarti naik 200%. Padahal mungkin kebiasaan orang dagang kalau naikkan sampai begitu itu kan bahaya itu kan. Tapi rupanya ternyata tidak. Itulah kalau kita mungkin mendapat saran, walaupun orang itu marah, kita jangan terus membalas dengan marah. Itu hikmahnya ya kan. Nah, jadi kita ambil positifnya, baiknya. Lantas keesokan harinya saya naikkan harganya tadi. Lantas orang datang, begitu dia katakan berapa, saya agak ini berdebar jantung saya berdebar nih. Tapi saya berpikir setelah dia bayar, ya kok nggak marah? Saya pikir gitu ya kan. Saya ngeliatin gitu. Loh kok nggak marah? Nah, lantas datang berikutnya rombongan bapak-bapak, ada mungkin sekitar kurang lebih 4 orang. Begitu juga, begitu dia bilang berapa harganya ini, saya berdebar lagi. Tapi setelah dibayar, saya dari balik seteling saya ngeliatin. Loh bapak itu kok nggak marah kan gitu kan. Nah,
Lantas saya berpikir, berarti Bapak yang berdialek Batak semalam berarti betul ini. Saya gitu terus. Nah itu akhirnya saya jadikan panduan, terus. Kemudian dalam beberapa kesempatan, termasuk ini hari, saya tidak pernah ketemu lagi sama Bapak ini. Tapi saya tetap mengumumkan, setiap saya ngomong kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, kalau ketemu Bapak yang berdialek Tapanuli, sepeda motornya Kap 700 platnya merah, saya ingin mengundang. Kalau datang, saya justru ingin berterima kasih dan akan memberikan hadiah ala kadarnya. Ya sepantasnya lah gitu ya kan. Ucapan terima kasih. Kemudian ada sisi lain yang saya ingin mengimbau kepada remaja-remaja barangkali yang memulai dalam bidang apa saja, ya jangan terus kita berprasangka jelek. Jangan terus kita membahas dengan marah juga ketika seseorang marah. Wah, itu dia. Dan ternyata kadang-kadang orang marahin tuh ingin menyampaikan karena dia punya ilmu maka dia marah gitu. Nah itu. Ini barangkali perlu ditangkap oleh generasi adik-adik kita, anak-anak kita. Gitu. Anggap itu menjadi kritik, kan? Dan kritik itu kan ada masukan ya. Ada usul-usul, saran-saran di balik kritik itu. Dan itulah menjadi awal untuk perubahan. Dibandingkan mungkin tidak ada kritik ya. Oke. Nah, pemirsa itu tadi tentang bakso ya, perkembangan baksonya, sehingga ini menjadi ciri khas bagi bakso Mataram yang ada di Binjai ya, di kota Binjai dan sekitarnya. Nah, selanjutnya kami lihat gitu kan, dari usaha bakso kemudian berkembang menjadi ke usaha berikutnya ke rumah makan, gitu, Mas Adi. Ini bagaimana nih masa transisinya ini? Nah, rumah makan itu setelah saya berumah tangga, diskusi sama istri saya, mikir-mikir, barangkali sudah saatnya ada semacam penambahan penghasilan dari usaha ini. Kami diskusi dan berpikir bagaimana kalau kita buka rumah makan, tapi baksonya tetap ada. Tetap ada, gitu, tetap dipertahankan baksonya. Jadi pengembangan usahanya ke rumah makan. Jadi rumah makan, tapi baksonya tetap ada. Gitu. Nah, itu awalnya seperti itu. Jadi penambahan atau pengembangan itu dia. Itulah yang di Medan apa namanya tadi? Pondok Bakso Mataram Pondok Madukoro. Bakso Mataram Pondok Madukoro. Ini lokasinya di Jalan Amir Hamzah. Wah, ini dekat Geria Amir Hamzah di Kota Medan. Nah, kemudian di Binjai Jalan Sudirman nama Bakso apa? Mataram. Bakso Mataram. Kemudian yang rumah makannya Pondok Jalan Gatot Subroto ya. Pondok Punakawan. Nah, oke. Baik. Terima kasih Mas Adi. Nah, sekarang kita pada Bu Dana gitu ya. Setelah mendengar tadi cerita dari Mas Adi ya tentang pendirian Bakso Mataram ya sebagai sampel mungkin dari penamaan usaha gitu kan. Kemudian untuk melihat cita rasa khas gitu ya dalam bentuk-bentuk usaha ini gitu ya. Ini kan biasanya kan tidak serta-merta gitu memberikan nama-nama itu. Mungkin berkait secara budaya, secara apa gitu. Bagaimana Ibu melihat ini secara antropologis melihatnya? Silakan. Baik, makasih Mas Yadi. Sebelum kita panjang mengkaitkannya dengan pemberian nama tadi ya. Nah, kalau antropologi itu kan memang konteksnya holistik. Melihat dalam banyak aspek ya, jadi berbagai tidak hanya seperti Mas ya dibilang tadi mata pencarian, sistem kepercayaan, teknologi dan macam-macam juga. Nah kemudian antropologi itu juga berkembang. Sekarang kecenderungannya ada antropologi kuliner, ada antropologi gizi gitu ya. Nah sampai kepada antropologi forensik. Nah sekarang jadi luas sekarang pengembangannya. Nah, kalau berbicara tentang kuliner, makanan itu dalam perspektif antropologi adalah sebuah
identitas, Mas. Nah, jadi itu sebuah bentuk identitas dalam menunjukkan karakteristik berbagai etnis, gitu ya. Nah, kalau di Sumatera Utara memang ada 8 etnis yang dominan ya, 8 etnis asli. Ya kalau etnis Jawa, Aceh dan lain-lain itu pendatang. Nah, 8 etnis ini dengan berbagai khas kulinernya, dan itu merupakan bentuk dari identitas etnis itu masing-masing gitu. Tak kalah misalnya seperti Melayu gitu ya. Jadi banyak makanan-makanan Melayu itu yang ini sebagai penguat identitas yang bisa menjadikan makanan itu sumber kedamaian, Mas Yadi, begitu. Nah, kalau terkait dengan nama, ini berbagai etnis mungkin punya filosofi tersendiri seperti tadi ya Pak, gitu ya, bakso Mataram. Nah, namun ada juga memang ini dari warisan-warisan leluhur, Mas Yadi, gitu ya, nama misalnya. Nah, kalau pada etnis Mandailing seperti saya misalnya kan, ya makanan yang khas seperti misalnya pakat misalnya kan, kemudian daun ubi tumbuk misalnya kan. Nah, ini sebenarnya juga punya nama-nama ini punya sejarah masing-masing ya dari dahulunya. Nah, nama itu sangat penting sekali. Sekali lagi memang nama juga pasti memiliki arti seperti Bapak tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang nama itu menjadi sebuah ingatan untuk mewariskan dari kalau dalam istilah antropologi itu namanya enkulturasi. Pewarisan ya dari mulai leluhur sampai kepada generasi-generasi saat ini. Nama memang sangat penting sekali karena nama itu bisa menjadikan sebuah popularitas ya untuk suatu daerah gitu, Mas Yadi, atau etnis itu sendiri gitu ya. Nah, misalnya kalau dalam antropologi memang nama itu sendiri juga kadang-kadang perlu ada sebuah ritual ya. Ritual ya untuk itu sendiri perlu ada ritual gitu ya. Nah, kadang-kadang pada etnis tertentu ada seperti itu. Seperti misalnya kalau mengutip apa yang dikatakan oleh Lévi-Strauss ya, antropolog asal Prancis, dia menyebutkan kalau berbicara tentang kuliner itu ada konsep 3 segitiga itu, triangle kuliner. Nah, seperti itu. Dia melihat pada etnis tertentu yang segitiga kuliner ini, dia katakan kalau orang ingin makan gitu ya, sebenarnya ada 3 konsep yang diawali. Kenapa orang harus mau makan gitu? Yang pertama, ya karena memang seseorang itu penasaran, Mas Yadi. Jadi penasaran. Ya itu tadi, misalnya Bapak bakso Mataram, kok Mataram ya? Nah itu. Jadi dalam konteks teorinya Pak, dalam perspektif antropologi namanya triangle culinary gitu. Jadi ada karena penasaran, mau coba, ini gimana ya kok ada nama Semar, kok ada ini gitu kan? Nah sama juga dengan makanan Melayu misalnya bubur pedas gitu kan. Kenapa ya gitu ya kok bisa nama bubur pedas gitu. Ada yang seperti apa yang dingin itu kalau bulan puasa itu seperti es campur itu. Iya, toge penyambungan. Nah, misalnya kan gitu. Unik juga kok itu. Bisa toge, tak pikir orang seperti sayur. Padahal cendol, Pak. Membuat orang penasaran. Itu sebenarnya kalau dalam perspektif antropologi namanya triangle culinary. Penasaran. Nah, lalu yang kedua karena ingin coba. Gitu kan? Dia ingin coba gitu. Ya karena penasaran lalu ada rasa ingin coba gitu. Nah, karena penasaran tadi, lalu makan dan seterusnya. Lalu kemudian ada ingin rasa kepuasan. Nah, karena itu Pak. Jadi memang kalau seorang pengusaha kuliner harus memang banyak literasi juga ya Pak. Karena sebenarnya teori dan praktek itu sebenarnya ada sebuah matching gitu ya. Matching. Benar Pak. Iya, jadi artinya supaya orang penasaran lalu apa gitu ya, lalu ingin mencoba, lalu dia ingin datang kembali. Nah, itu yang dikatakan oleh Lévi-Strauss tadi sebagai triangle culinary itu Mas Yadi dalam perspektif antropologi. Jadi sekali lagi memang nama itu punya meanings. Kalau dalam istilah antropologi namanya meanings.
meaning, makna yang sangat dalam Pak gitu. Jadi jangan sekali-sekali salah memilih nama karena nama itu juga punya filosofi dan itu juga punya keberkahan. Yang mengandung doa. Benar Pak. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Baru tahap keduanya kualitasnya ya. Iya. Gitu. Tahap kedua baru kualitasnya. Benar. Kalau itu memang sudah pada konsep marketingnya ya Pak, marketable supaya pemasaran ya memang harus menjaga rasa kualitas. Tapi diawali nama itu sangat penting memang karena orang penasaran tadi Pak, gitu dia. Ya seperti tadi kita bermula dari nama gitu, kok namanya itu gitu. Filosofinya ada seperti itu. Nah, berkait nama ini memang sekarang dalam perkembangan kuliner sekarang ini memang aneh-aneh. Masih namanya kulinernya adalah bakso. Tapi sekarang ada bakso beranak. Ada bakso granat. Kemudian ada lagi bakso setan. yang seperti itu tuh. Ada bakso kuntilanak itu bagaimana kok sampai ya cenderung memberi nama seperti itu ya, yang serem-serem gitu. Seseram itu ya. Iya. Apakah mungkin berkait dengan Levi Strauss itu ya? Kalau saat ini perkembangannya orang mungkin lebih kecenderungangannya ingin sesuatu yang unik aja Mas Yadi. Orang berpikirnya begitu, ingin sesuatu yang unik, lalu heboh. Jadi ibaratnya itu sebenarnya nggak punya makna lagi kalau menurut saya. Nama-nama yang dianggap misalnya seperti tadi ya istilah itu, nah itu supaya untuk bombastis saja. Jadi supaya misalnya lebih gampang mengingatnya gitu kan. Nah jadi menciptakan nama-nama yang lebih wow. Nah kalau kecenderungannya kalau itu jarang punya makna ya, Mas Yadi kalau saat ini ya nama-nama itu. Nah kalau punya makna itu pasti akan ada sebuah tahapan ritual yang memang dia harus bertanya kepada, kalau dalam perspektif tipologi, orang-orang yang memang ingin buka usaha gitu ya, kuliner ya Pak ya, itu pasti dia akan pergi dulu bertanya. Kalau misalnya dia Muslim mungkin ke ustadz, ke orang-orang pinter gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita yang orang-orang kejawen yang memang masih cenderung lebih itu ya Pak ya, masih mempercayai petua-petua orang-orang dulu misalnya, itu pergi ke orang-orang yang yang sudah memang diyakini bahwa dia adalah tokoh adat, ya, tokoh panutan gitu ya Pak. Nah kalau itu saya yakin nama itu nggak sembarang Mas Yadi. Tapi kalau padahal untuk mencari nama ya. Iya. Kalau dinamika sekarang nama-nama yang dibuat itu lebih kecenderungannya untuk sebagai pengingat dan saya rasa tidak punya begitu makna. Daya tarik aja sebagai betul. Nah kemudian kan dari sisi cita rasa ya, dari rasa sehingga kadang-kadang kita membuat stereotype ya, nama-nama makanan itu ya. Kayak di Medan misalkan, ada orang buka kafe. Nah, buka kafe itu, kalau dari kafe itu pasti orang mencari mungkin mie Aceh. Oh iya, betul. Berarti menunya mungkin mie Aceh. Nanti ketika kita makan Indomie, kita mau makan Indomie. Tetapi ternyata menunya menu mie Aceh juga. Iya kan, seperti itu gitu ya. Kemudian ada sanger misalnya kan, seolah-olah itu kan penamaan khusus ya, hanya ada di Aceh gitu. Kemudian tadi sate Padang. Bisa jadi yang buat sate itu mungkin bukan orang Padang. Jangan-jangan orang Jawa yang buat sate, yang namanya sate Padang. Apakah itu berkait dengan antropologi juga ya, yang seperti itu ya? Kalau saya mungkin udah sering penelitian terkait dengan itu juga Mas Yadi. Kalau misalnya nama-nama makanan yang pindah gitu ya, ada memang makanan itu proses akulturasi. Kalau yang pernah saya baca, bakso sendiri sebenarnya ini juga akulturasi Tiongkok dengan Jawa ya, Pak ya gitu ya. Tiongkok dengan Jawa justru gitu. Nah jadi rendang sendiri sekarang sebagai sumber konflik ya antara Malaysia dengan Indonesia Mas Yadi. Ini baru dengar saya. Iya itu, jadi memang unik sekali masalah nama ini, hati-hati. Makanya sekarang dikawal supaya cepat dipatenkan gitu kan, supaya tidak ada orang yang caplok-caplok. Bahkan kami sendiri Pak sudah bisa membuat rendang Jawa. Nah itu betul, rendang Jawa dan itu bumbunya. Makanya ini bisa jadi sumber konflik makanan itu. Kalau tidak cepat kita patenkan dan diberi apa namanya ya. Iya betul. Jadi kalau
nggak, kalau di Aceh sendiri Mas Yadi nggak ada mie Aceh. Nah, di Aceh tidak ada mie Aceh. Ya namanya mie doang, gitu aja. mie ya. Jadi Sampai ke kebetulan Medan suami mie saya kan Aceh. orang Aceh tuh. Nah nggak ada mie Aceh Pak. Jadi Bapak jangan cari mie Aceh. Di Padang nggak ada sate Padang. Nggak Ya ada. sate gitu ya. Jadi Di Medan tidak ada soto Medan. tidak Tapi ketika di Jakarta ada soto Medan. ada soto Medan gitu Iya, kan. iya. Jadi kan sebenarnya itu pengingat supaya ini apa namanya untuk branded saja sih Mas Yadi, untuk pengingat gitu. Nah itu sebenarnya strategi orang-orang dagang lah ya, entrepreneur yang memang untuk itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam perspektif antropologi memang sekali lagi nama itu memang harus punya arti ya Pak ya, meaning tadi. Nah supaya ini menjadi sebuah apa namanya, bukan hanya makanan itu bukan hanya sebagai untuk memuaskan lapar saja, tetapi ada nilai-nilai budaya yang memang harus dikenalkan oleh kepada generasi berikutnya misalnya. Nah itu kalau dalam perspektif antropologi kuliner sih Mas Yadi. Nah biasanya juga kan dalam perspektif budaya juga tuh ya, masing-masing daerah itu mungkin punya nama tersendiri apabila misalnya ada budaya makan bersama, gitu. Budaya makan bersama masing-masing daerah itu kan punya nama ya. Punya. Ya, misalnya kalau di Mandailing apa, di Jawa apa gitu, di Aceh apa gitu. Itu bagaimana itu melihatnya? Ya, memang unik ya. Itu kalau dalam teori apa namanya kajian-kajian ilmu sosial, jargon Habermas itu namanya ada public space, ruang publik gitu. Jadi sebenarnya makan itu adalah bentuk harmonisasi masyarakat Mas Yadi yang sebenarnya itu harus dibudayakan, makan bersama itu. Nah sekarang kan sudah mulai hilang ya Pak ya gitu ya. Itu sebenarnya bentuk ruang publik kita dalam sebuah keluarga, public space tadi. Jadi ketika orang tua zaman dulu ingin sharing sama anak, menasihati anak, itu kan lebih kepada pada saat mereka sedang sambil makan Pak Mas Yadi. Nah gitu, itulah public space. Nah jadi makanya orang-orang dulu itu wajib makan bersama. Segala macam etnis semuanya makan bersama gitu. Sehingga menjadi apa, mempererat. Nah kalau sekarang kan satu makan di mana, satu makan di mana, malah makan nengok handphone gitu kan. Sekarang mukbang itu malah ditengok gitu ya, dilihat. Nah kalau dulu pantang kan itu Mas Yadi. Nah makanya kalau orang-orang zaman dulu juga makan gitu ya, dilarang berbicara supaya apa? Supaya mendengarkan petuah orang tuanya. Disitulah cara orang tua menasehati. Jadi public space-nya sangat luar biasa dulu Mas Yadi. Itu namanya public space ya? Iya public space, ruang publik namanya kan. Bermula dari keluarga kecil dulu, makan keluarga, sampai mungkin itu nanti dikembangkan dalam konteks masyarakat ya. Iya sangat. Yang diperlebar, apakah mau misalnya gotong royong, kemudian makan bersama, gitu kan? Kalau pada etnis Banjar itu namanya makan batalam. Makan batalam. Kebetulan saya risetnya juga etnis Banjar. Jadi makan batalam itu ya sama kayak kalau orang Melayu ibaratnya dihidangkan gitu ya semuanya. Ini juga dihidangkan tapi pakai talam. Itu nanti satu talam 4 sampai 6 orang makan dalam satu talam itu Pak. Talam itu rame makan. Rame 4 sampai 6 orang ya itu namanya makan batalam. Kalau kita yang pada etnis Melayu, Batak itu makan beradab-adaban baru gitu. Makan sama-sama gitu ya. Iya, jadi itu memang budaya yang memang mempererat harmonisasi masyarakat itu Mas Yadi. Gitu. Betul. Tapi sekarang sepertinya udah sudah banyak perubahan. Kecuali kalau mau undangan, pesta-pesta gitu. Jadi kalau menjelang bulan puasa itu selalu diadakan mungkin di masjid-masjid tuh, di surau, di musola-musola itu dipanggilin masyarakat untuk makan bersama. Betul. Iya, acara punggahan gitu. Dikumpulkan semua itu, makanan disatukan, ditukar-tukar gitu. Mungkin itu untuk mengadopsi budaya yang seperti tadi itu ya, tradisi ya. Kalau ternyata sebenarnya spiritualnya juga ada gitu ya. Kalau di sebenarnya
budaya ini juga tidak hanya di Indonesia ya Pak ya. Misalnya kayak kita lihat di beberapa budaya seperti misalnya di daerah-daerah Afrika dan lain-lain gitu ya, di Amerika ada juga mereka itu tradisi seperti misalnya potluck namanya. Potluck itu menghidangkan makanan nanti saling tukar menukar Mas Yadi. Nah, itu ada. Jadi tidak pada budaya kita saja sebenarnya gitu itu ya? Dahulunya gitu. Jadi kalau Malinowski itu mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang struktur budaya seperti itu adalah sebuah pengikat dalam masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ada dalam konteks fungsionalisme budayanya itu kan. Nah, itu. Jadi memang teori dan implementasi pada budaya masyarakat itu sebenarnya itu hasil korelasi antara teori dan itu nyambung karena keadaan masyarakat itu seperti itu. Nah, kalau untuk di Indonesia ya memang ini dari dahulunya kita memang dibiasakan untuk begitu ya Pak ya. Sekarang aja yang sudah public space-nya itu masing-masing anak makan di kafe ya kan, di mana-mana gitu Mas. Kayaknya seharusnya seperti ini dipertahankan nih. Iya harusnya itu penguatnya. Jadi mungkin banyak ya generasi muda kita yang tidak tahu tradisi-tradisi lama ini gitu Mas. Ya. Nah, ini yang perlu tetap dimunculkan sebetulnya tradisi seperti ini. Ya kan? Mungkin kalau di adat Batak, di tradisi Batak, misalnya ada upacara adat gitu ya, mungkin itu masih bisa ya berlaku makan bersama, gitu ya. Mungkin dalam tradisi Islam juga ya kenduri gitu kan, kenduri gitu kan, nah itu masih ada gitu. Nah mungkin saudara-saudara kita yang Jawa ini mungkin yang misalnya acara surawan gitu ya, bedol desa bersih desa. Dulu ada bersih desa, habis itu gotong royong bersih desa bersama ada. Sekarang kan sudah langka ya untuk saudara-saudara kita yang orang-orang Jawa yang ada di Sumatera Utara ini. Mas Adi selaku penasehat Puja Kesuma, ini bagaimana nih? Ya saya melihatnya cenderung kebudayaan yang seperti itu sudah mulai luntur begitu. Bagaimana nih? Mulai terkikisnya itu dikarenakan teknologi terus berkembang. Kalau dulu kan bergotong royong itu dengan tenaga, sedikit-sedikit. Kalau sekarang karena teknologi itu sudah banyak, nggak perlu pakai tenaga, pakai mesin. Nggak perlu gotong royong, satu orang siap. Kira-kira seperti itu. Jadi dibabatkan aja itu pinggir jalan. Makan gitu. Kalau dulu kan orang per orang gitu. Jadi teknologi ini juga mempengaruhi. Itu pula ya. Tapi kalau saya menyarankan ya kalau bisa mungkin gotong royongnya tidak, mungkin makan barengnya ini yang perlu. Makan barengnya yang perlu. Biasanya kan ada gotong royongnya, kerja kan? beratnya. Ada kerjanya fisik, kemudian masyarakat menyumbangkan makanannya, disatukan, kemudian nanti makan bersama sambil gotong royong. Tenaganya gotong royong juga kan, itu semua gotong royong. Kemudian malamnya dibuat persembahan, persembahan musik, misalnya wayang, tradisi wayangnya ada di situ ya. Nah itu masih ada nggak sekarang yang seperti itu? Sudah mulai terkikis memang. Terkikis juga. Karena dengan adanya teknologi ini, jadi rupanya barangkali ya Bu ya, kita manusia ini mau apa? Mau praktis, mau gampang, mau cepat, mau yang gampang-gampang gitu. Nah, jadi dengan teknologi itulah orang mulai berubah, mulai berubah. Jadi teknologi ini bisa menjadi teman, bisa juga menjadi lawan. Teknologi ini bisa menguntungkan, tapi juga bisa merugikan ya. Untuk nilai-nilai kearifan lokal kita jadinya berkurang. Gitu. Tergantung sudut mana kita memandangnya. Nah, itu dia. Bagaimana itu? Kalau kita pandang dari sudut efektifnya, ya mungkin teknologi itu lebih dan sangat lebih efektif. Nah, itu dia. Tapi kalau dari sisi guyupnya, gotong royong tadi ya memang agak kurang gitu. Jadi tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Yang penting guyupnya ini tetap ya dari tenaga mungkin karena adanya teknologi nggak usah gotong royong lagi. Tapi sisi makannya bareng-barengnya ini perlu juga tetap dipertahankan. Nah ini dalam kajian budaya antropologinya seperti itu ya untuk makan. Nah Mas Hadi sendiri ya dalam membuka usaha kuliner itu
berarti sudah bisa membuka diri secara teknologi gitu. Mungkin ya sekarang kan sudah zamannya teknologi gitu ya. Apakah sudah ikut juga menyesuaikan ke teknologi dalam hal mungkin promosinya atau keberadaan menu-menunya gitu, bagaimana supaya tidak terkikis lah oleh zaman itu, bagaimana? Ya sudah mulai memakai teknologi juga sedikit-sedikit. Ya suka tidak suka memang seperti itu, harus cepat, semua serba cepat. Iya. Ya. Jadi sudah bisa pakai sistem pesan antar gitu ya, sudah seperti itu ya. Walaupun belum sampai ke sana secara utuh, tapi sudah dimulai. Sudah dimulai ya. Namanya menghitungnya. Kalau dulu kan pakai gini-gini, sekarang kan pakai gini-gini. Udah pakai komputer semua ya. Manggil temennya kalau dulu kan manggil hoi gini-gini, sekarang gini aja kan. Gitu. Itu memang harus penyesuaian ya. Penyesuaian juga, dan itu harus diterima juga. Harus diterima juga itu. Nah kemudian tadi kata Bu Dana tadi, selain penamaan tadi, yang kedua apa tadi Bu? Orang penasaran, ya kan? Nah supaya orang penasaran, mungkin ada kiat-kiat khusus ya dari Mas Hadi ya untuk bagaimana supaya orang penasaran terhadap usaha kuliner kita. Apa kira-kira yang dibuat khususnya itu? Kalau yang pertama itu tadi hampir sama juga dengan antropologi tadi, bahwa nama itu harus dipilih. Yang pertama kalau dari sisi agama itu tentu yang mengandung doa. Yang kedua bagaimana supaya orang itu gampang mengingat dan penasaran. Nah itu dia. Jadi namanya enak diingat, lantas orang penasaran. Baru tahap keduanya baru kualitasnya. Ya, dan tahap ketiganya baru masuk kepada penampilan. Nah, penampilan maksudnya penampilan tatanan makanan. Jadi tidak hanya sekedar makanan itu yang penting mateng, dihidangkan, tidak begitu lagi sekarang ini. Udah zamannya udah begitu. Gitu. Jadi sampai ada istilah garnish. Ditata, diletakkan, mesti ada daun ininya gitu kan. Cara meletakkannya gitu. Nah, kalau itu berarti memang ada, kita lihat ya, memang di rumah makan Mas Hadi ya, itu khusus ya, khas dari kostum pelayannya, kemudian tampilan tataannya ya, piringnya apa tuh, ada yang khusus seperti itu gitu ya. Kemudian sampai cara membawanya, kemudian cara menyajikannya, itu memang harus ada seperti itu ya. Ya paling tidak itu salah satu daya tarik. Itulah karena kita menampilkan rumah makan Jawa walaupun itu tidak 100%. Karena ini kita kan di Sumatera. Jadi harus dimodif juga sama daerah. Tidak 100% namanya khas Jawa itu dibawa ke sini. Nah, jadi harus dimodif sehingga menjadi sebenarnya temuan-temuan baru dia jadinya. Yang sana dibawa kemari, yang sini dicampur kemari seperti itu. Termasuk gaya, gestur, penampilan karyawan, ya kan. Dia ketika menunjukkan, umpamanya kalau yang biasa orang menunjukkan gini, yang itu tempat duduknya kan gitu kan. Nah, ini kita tidak boleh. Itu kayaknya kayak dia itu petinggi pemerintah bawahannya gitu. Yang itu pun dilatih ya kita itu ya, pelayannya ya. Pelayan kita itu karena rumah makan Jawa, Pak, yang sana ya Pak. Nah, ini gestur badannya harus sedikit begini, terus begini, gitu dia. Dan ini dari etnis apapun karyawan kita kan bisa cuman itu. Nah, itu dia. Menunjukkan keramahan si pemilik usaha kuliner ini ya. Ya, jadi konsepnya ramah tapi sopan. Ramah tapi sopan. Wah, ini yang sekarang langka ini. Mungkin kadang-kadang kan orang hanya memperhatikan kapitalismenya saja, hanya untuk usaha modal ekonomi, tapi nilai-nilai budayanya hilang. Bagaimana? Kadang-kadang membawa ini saja, ya kan? Wah, ini ada yang pakai nampan, pakai talam, ada yang tidak, gini aja dia. Kadang-kadang gini pun dia. Dan tuh nggak boleh dipegang gini ya kan? Ada orang yang sini, taruh di sini, kita nggak tahu nih yang di sini. Sudah ada atau belum? Sudah ada. Kalau tata kerama kan tidak seperti itu, ya kan? Mungkin pakai apa? Talam, meskipun cuma satu kopi gitu ya. Kemudian dipersilakan kan gitu ya. Kalau tata keramanya. Nah, Ibu melihat bagaimana ini? Apakah
tradisi menghidang ini juga punya apa tersendiri ya. Nah, itulah masalahnya budaya kita ini ya Mas Yadi ya. Kenapa Jepang ya kan, India justru mereka bisa menjual budaya gitu ya. Karena memang mereka sangat mempertahankan budaya itu. Kalau kita lihat negara Jepang, bagaimana di seluruh restoran itu standarnya sama. Sama ya? Sama, ya pelayanannya sama gitu. Jadi artinya bagaimana pelayan itu seperti tadi ya Pak, sebenarnya kayak budaya bungku itu memang apa ya, orang Jepang memang seperti itu ya Pak ya. Nah itu selalu di mana-mana itu ya. Harus seperti itu. Jadi standarisasi sih Mas Yadi. Jadi standarisasi itu mempertahankan budaya itu gitu. Nah jadi seperti juga barang-barang gitu kan. Jadi tidak hanya itu. Nah kalau kita lihat di Indonesia ya kita memang nggak bisa samakan karena kita multicultural. Nah ini yang what is different ya itu perbedaannya. Jadi kalau mau pergi ke Jawa bagaimana cara mereka menghidang itu pasti beda dengan orang Batak. Tapi kalau untuk mengembangkan pariwisata memang harus ada standarisasi Mas Yadi. Kan? Apalagi misalnya mau menjadikan itu seperti apa namanya geopark misalnya kan, daerah Danau Toba, daerah Brastagi misalnya di Sumatera Utara ini dan daerah-daerah pariwisata lainnya, ini memang harus standar. Standar itu memang harus ada gitu. Nah, karena memang sifatnya sudah ingin menjual apa ya pariwisata itu gitu ya Mas ya gitu. Tapi setidaknya walaupun ada standarisasi tetap harus mempertahankan budaya-budaya lokal. Nah, inilah yang memang kurang adanya pelatihan-pelatihan. Kalau Bapak tadi luar biasa ya masih mengajarkan kepada karyawan-karyawan untuk seperti itu. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah contoh yang baik gitu. Ya untuk terus kalaupun memang standarnya internasional tapi tidak meninggalkan budaya lokal. Nah seperti itu. Misalnya di daerah Serdang Bedagai misalnya kan, itu bagaimana sih cara melayani orang Melayu gitu ya Pak ya? Itu kan harus dipelajari sesungguhnya. Nah jadi supaya tidak culture shock gitu Mas Yadi, gitu ya culture shock gitu kan. Misalnya ada tiba-tiba orang yang ngerti budaya lalu dihadapkan dengan pelayanan yang seperti itu, dia melihat kok kejut itu namanya culture shock dalam antropologi. Ada keterkejutan budaya. Nah kalau sudah mengalami culture shock ini bisa menjadi degradasi budaya. Nah dari degradasi budaya bisa mengakibatkan degradasi moral. Nah jadi semuanya akhirnya karena bermuara dari nilai-nilai kearifan lokal itu memang Mas Yadi. Nah, jadi termasuk cara menghidang dan seterusnya itu harus memang diedukasi lah terus-terusan gitu. Nah ini berarti begini nih sebetulnya nilai budaya seseorang atau nilai budaya masyarakat ini juga bisa diperhatikan dari kebiasaan pola makan ya yang ada di warung-warung, yang ada di restoran-restoran, yang ada di rumah makan, yang ada di kafe-kafe. Jangan-jangan ini mencerminkan kebudayaan atau masyarakat kalau di kota mungkin masyarakat urbannya seperti itu gitu. Nah jadi ini sepertinya ini saran lah ini buat para pemirsa yang kebetulan berwirausaha gitu di kafe-kafe, di warung-warung kopi, warung-warung makan supaya memperhatikan sisi-sisi nilai-nilai budaya setempat, nilai-nilai budaya. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kadang-kadang orang mau makan ke situ, pasti ingin melihat kultur, ingin melihat budaya, kebiasaannya. Kalau ada keramah tamahan di usaha kuliner itu, orang akan datang terus, akan kerasan terus, gitu. Jadi tidak hanya memperhatikan sisi komersial, gitu ya, tapi bagaimana sisi kebudayaan. Masyarakat pengunjung, bagaimana memanjakan pengunjung. Wah ini pembelajaran sangat berharga nih Mas Ali dan Bu Dana dalam topik kita kali ini tentang budaya kuliner. Dan tadi Bu Dana juga sudah cerita tentang tradisi makan bersama ya, makan bersama pada masing-masing etnik gitu. Bahwasanya
ini memiliki nilai, tidak hanya nilai-nilai religius, nilai spiritual, juga nilai-nilai sosial ya. Betul. Yang disebut dengan public space ya, dalam hal makan. Jadi dalam budaya kuliner ini orang tidak hanya melihat citra rasa dan penamaan, tapi juga pelayanan. Pelayanan. Dan jangan malu-malu supaya melakukan survei lah ke masing-masing daerah yang ada. Mungkin pemirsa, sebelum kita mengakhiri ini, Mas Adi bisa melakukan closing statement kepada pemirsa, baik kepada konsumen atau produsen, saran-saran atau apa gitu, himbauan-himbauan, silakan Mas Adi. Terima kasih. Kita mempunyai sebuah filosofi bahwa siapa saja yang selalu makan makanan yang enak dan bermutu, maka kehidupannya akan menjadi lebih maju. Itu apa saya? Oke. Quotes-nya. Kuncinya, ya. Terima kasih Mas Adi. Nah, ini di rumah makan Mas Adi itu ada prasasti, wah, kata-kata indah semua itu. Wah, luar biasa Mas Adi ini. Kemudian setiap malam minggu itu kalau kita ke sana disuguhkan musik gamelan. Iya. Wah, karena ke situ nonton gamelan aja gitu, sambil dihibur gamelan ya. Itu khas dari usaha Mas Adi Mariadi. Mungkin closing statement dari Bu Dana? Ya, baik, makasih Mas Yadi. Dalam dinamika kehidupan, makan ini memang sebuah kebutuhan. Ya, makan itu menjadi cara kita untuk bertahan hidup. Tapi sebaiknya makan itu juga memperhatikan sesuatu nilai-nilai yang punya adab. Adab itu adalah warisan-warisan leluhur yang memang generasi sekarang ini harus tahu. Jadi makan bukan sembarang makan, tapi makan itu perlu ada pola yang pola yang masih kita anut dari zaman-zaman dahulu, warisan-warisan leluhur kita dahulu. Jadi bukan makan sembarang makan gitu ya. Tapi makanlah dengan tata krama dan nilai-nilai budaya sesuai dengan kultur masing-masing. Mungkin itu Mas Adi, terima kasih. Bu Dana dan Mas Adi. Ini kita nikmati, ini kopi ini juga bagian dari kuliner Nusantara. Budaya minum, kebetulan air putih juga. Silakan diminum dulu Mas Adi. Oke, terima kasih. Kadang cara minum begini juga, ada budaya juga. Ada. Nah, betul, ini ada pisang. Ini pisang apa namanya nih? Pisang Ambon. Pisang Raja. Pisang Ambon. Nah, ini juga secara antropologis ini, kok namanya itu gitu ya? Oh, nggak pisang Medan? Nah, bukan pisang Medan bentuknya. Jangan-jangan di Ambon nggak ada nama pisang Ambon nih? Ya, seperti bika Ambon gitu ya. Iya. Ada pisang awak lagi. Pisang awak. Wah. Pisang Raja. Apakah yang seri makan raja-raja? Apakah raja-raja yang makan? Iya. Memang besar. Seperti ini ya kan? Ada pisang seri. Pisang seri. Itu raja seri itu. Oh, itu raja seri. Yang kecil ada pisang pipit. Pisang Banten. Untuk burung pipit. Pisang Banten. Ada pisang Banten. Wah, jenis-jenis makanan di Banten sendiri nggak ada pisang itu namanya. Tidak ada pisang Banten ya. Wah, ini unik nih. Pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini tentang budaya kuliner di Indonesia atau di Nusantara. Kita sudah mendengar semua yang dipaparkan oleh Mas Adi Mariadi dan Ibu Dr. Ros Ramadana, MSI. Semoga dari hasil pembicaraan tadi kita bisa mengambil banyak hikmah tentang budaya kuliner ini. Demikian pemirsa, sampai di sini kami kerabat kerja Mimbar Budaya kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum, mengucapkan terima kasih pada Mas Adi dan Bu Dana sekalian, juga kepada pemirsa. Pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi James Jaki Sanjaya, dan Rizky, serta saya sendiri pembawa acara Suyadi Sa mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada edisi berikutnya.
Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba. Kulonun, matur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.